Halo teman-teman, kali ini aku akan membahas tentang pembajakan buku. Kalian sudah familiar dengan berita-berita seperti ini? Ya, itu adalah berita dari maraknya kasus pembajakan buku di Indonesia. Kalian tahu nggak, dari pembajakan buku ini banyak sekali pihak yang dirugikan. Siapa aja? Ada penulis, ada penerbit, dan ada juga masyarakat. Saya akan bedah satu-satu kenapa tiga hal tadi atau tiga elemen tadi dirugikan oleh aksi pembajakan buku. Yang pertama, dari segi penulis. Kenapa sih penulis dirugikan oleh pembajakan buku? Bayangin aja, penulis itu butuh waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk menulis sebuah buku. Ketika bukunya jadi di pasaran, terus dibajak oleh si pelaku pembajakan buku. Keuntungannya tidak ke penulis, tapi ke pembajak buku. Bayangin, kalau penulisnya kamu, nulis, mikir, nyari ide, ketika sudah terbit, malah dibajak. Dan keuntungannya tidak lari ke kantongmu. Yang kedua, penerbit. Kenapa penerbit dirugikan oleh aksi pembajakan buku? Pertama, penerbit itu yang mengolah dan memproses semua tahap-tahap dalam pembuatan buku. Ya, dari cover misalnya ya. Saya akan coba kasih contoh. Misalnya buku ini nih. Ini buku teman-teman. Untuk sampai ke tanganmu, penerbit itu melakukan banyak sekali proses. Yang pertama itu pasti mengedit ya, supaya tata bahasanya, kemudian ejaannya itu benar, itu harus diedit dulu. Itu ada tim sendiri yang mengedit. Kemudian ada layout ya, yang menulis atau yang mendesain daftar isi, nomor halaman ya, itu semua adalah layouter. Kemudian selanjutnya ada desain cover. Ada desainer cover yang membuat supaya buku ini bagus, enak dilihat, dan menarik orang untuk membelinya. Belum lagi ada tim produksi yang mencetak buku ini. Belum lagi ada tim marketing, pemasaran yang menjual buku ini supaya kamu tertarik membeli. Nah, semua proses itu ada tim yang mengerjakannya. Sehingga penerbit pasti mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk menghasilkan sebuah buku. Nah, bayangin proses yang panjang tadi, itu tidak akan mendapatkan untung, tidak akan mendapatkan penghasilan jika buku tersebut dibajak oleh pembajak buku. Itu, jadi akan sia-sia tuh, penerbit tidak akan untung, dan kemudian mereka tidak akan menghasilkan pendapatan. Itu dampak bagi penerbit. Yang ketiga, dampak bagi masyarakat. Mungkin ini yang kesannya tidak terlalu dekat ya, tapi nyata sekali. Bayangkan, buku-buku bagus, buku-buku yang berkualitas, yang ditulis lama oleh penulisnya tadi dan diterbitkan oleh penerbit, kemudian dibajak. Dampaknya bagi masyarakat adalah penulis kemudian malas untuk menulis. Ya, bisa jadi kemudian ngapain aku nulis capek-capek lama-lama tapi hasilnya tidak aku rasakan. Begitu juga dengan penerbit. Karena tidak mendapatkan keuntungan, penerbit kemudian memilih untuk mencari buku-buku yang tidak laris di pasaran. Dampaknya apa? Masyarakat mendapatkan kualitas bacaan yang tidak maksimal. Kualitas bacaannya tidak memadai. Ya, itu akan berdampak juga ke masyarakat. Itu teman-teman, dampak jika pembajakan buku semakin marak. Jadi melalui video ini, aku ingin ngajak kamu untuk menge-share video ini dan melawan aksi pembajakan buku. Bye-bye.